Halo teman-teman, kembali lagi di video saya, namun dengan pembahasan yang berbeda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai obesitas pada balita. Video ini dibuat oleh saya, Kanila Rapatabina, dengan NIM 19070261115 dari kelas 5D Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Gizi yang diampu oleh Ibu dosen Pradipta Kurniasanti SKM M Gizi. Saya akan memberitahu teman-teman apa saja pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada definisi obesitas pada balita, kemudian yang kedua faktor penyebab obesitas, yang ketiga dampak obesitas pada balita, yang keempat cara menangani obesitas pada balita, dan yang kelima ciri-ciri obesitas tentunya pada balita. Itu obesitas pada balita. Obesitas adalah keadaan patologis dengan adanya penimbunan lemak yang berlebih dari fungsi tubuh yang normal. Menurut Kemenkes, anak usia kurang dari 60 bulan dikategorikan mengalami obesitas jika ambang batas Z-score indeks massa tubuh berdasarkan usia lebih dari +3 SD. Apa aja sih faktor penyebab obesitas pada balita? Yang pertama ada genetik. Anak yang berasal dari keluarga yang obesitas berpotensi lebih tinggi untuk memiliki berat badan yang berlebih pula. Kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh pola makan dan kurangnya aktivitas fisik bersama anggota keluarga. Kemudian yang kedua ada kebiasaan makan. Seringnya mengonsumsi hidangan berkalori tinggi seperti makanan cepat saji, makanan tinggi lemak jenuh dan gula, serta minuman ringan merupakan salah satu penyebab utama obesitas pada anak. Hal ini dikarenakan anak-anak umumnya menyukai makanan dengan rasa dan tampilan yang menarik. Kemudian yang ketiga, ada penurunan aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik bisa membuat jumlah kalori yang masuk melebihi jumlah kalori yang terbakar. Akibatnya, kalori tersebut akan menumpuk menjadi jaringan lemak di dalam tubuh dan menyebabkan obesitas. Dan yang keempat, ada psikologis anak. Beberapa anak, bahkan kita, sering melampiaskan masalah emosinya pada makanan. Biasanya akan mengonsumsi makanan cepat saji, minuman manis, dan permen atau coklat secara berlebihan. Apa aja sih dampak obesitas pada balita? Yang pertama ada gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini hasil dari stigma dan diskriminasi sosial di lingkungan sekitar anak tersebut. Gangguan psikologis diantaranya minder. Kemudian anak jadi memiliki masalah perilaku dan gangguan belajar. Dan yang lebih parahnya lagi hingga ke tahap depresi. Kemudian dampak obesitas yang kedua yaitu penyakit jantung. Obesitas pada anak balita bisa ditandai dengan menumpuknya jaringan lemak di seluruh atau beberapa bagian tubuh. Tanpa sadar, obesitas meningkatkan resiko anak terserang penyakit jantung pada masa mendatang. Kemudian yang ketiga ada diabetes mellitus 2. Anak balita yang mengalami obesitas berisiko lebih tinggi untuk mengalami peningkatan kadar gula darah. Pasalnya, tubuh anak akan kesulitan untuk mencerna asupan glukosa dengan optimal. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah akan meningkat dan berkembang menjadi penyakit diabetes mellitus 2 ketika anak tersebut dewasa. Yang keempat ada sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur termasuk pada anak yang terjadi ketika pernapasan mendadak berhenti saat sedang tidur. Penderita obesitas termasuk pada balita dan anak-anak rentan mengalami sleep apnea. Nah, dampak obesitas pada balita itu ada penyakit lain-lain seperti asma, masalah hormonal, dan penyakit lain-lain. Nah,
tadi udah tahu kan ya apa aja dampak obesitas pada balita. Nah, dampaknya dari mulai mengganggu pertumbuhan, kemudian juga mengganggu psikologis anak. Nah, berikut ini cara menangani obesitas pada balita. Yang pertama, orang tua dapat menyediakan diet yang seimbang, rendah kalori, dan sesuai dengan petunjuk ahli gizi. Nah, orang tua juga bisa membatasi konsumsi minuman yang mengandung pemanis, kemudian mengganti snack yang manis dengan buah-buahan, memberikan banyak asupan buah dan sayur, kemudian membatasi makan di luar, terutama restoran cepat saji. Nah, semua yang diasup oleh anak balita harus disesuaikan dengan porsi makan sesuai usia anak. Anggota keluarga ini memiliki peran yang sangat penting dalam program diet balita ini. Apa aja sih perannya itu? Yaitu dengan mengubah perilaku makan dan aktivitas yang mendukung program diet balita. Nah, selain itu, orang tua dapat memastikan anak melakukan aktivitas yang cukup dalam sehari. Kenapa? Karena kurangnya aktivitas fisik bisa membuat jumlah kalori yang masuk melebihi jumlah kalori yang terbakar. Akibatnya, kalori tersebut akan menumpuk menjadi jaringan lemak di dalam tubuh dan menyebabkan obesitas. Kemudian yang terakhir, pastikan anak cukup istirahat baik tidur siang maupun tidur malam. Karena kalau anak kekurangan istirahat, anak akan lesu sehingga anak tersebut tidak akan melakukan aktivitas cukup dalam sehari sesuai dengan kebutuhannya. Apa aja sih ciri-ciri obesitas pada balita? Ciri-cirinya yaitu wajahnya bulat, pipinya tembem, dan bahu rangkap, kemudian lehernya relatif pendek bahkan tidak terlihat, perutnya buncit, kedua pangkal, paha bagian dalam saling menempel dan bergesekan. Kemudian untuk laki-laki, biasanya dadanya membusung dan payudara sedikit membesar, serta penisnya mengecil. Tidak terlihat secara utuh karena tertutup oleh timbunan lemak. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya berharap video ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya di video berikutnya kalau saya bikin video lagi.